Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Kita mulai untuk pertemuan pada siang hari ini di mata kuliah Global Political Economy. Kita akan belajar tentang mengenal silabus dari Global Political Economy dan kontrak kuliahnya seperti apa ya. Jadi buat yang sebelumnya sudah pernah mengambil kelas saya mungkin sudah tahu model dan pendekatan yang saya lakukan. Nah, untuk Global Political Economy, course description-nya itu jadi mata kuliah ini itu didesain supaya Anda memahami konsep dari global political economy. Kalau kalian sudah belajar tentang pengantar ekonomi politik, kemudian pengantar ilmu politik, maka bagian ini tuh mungkin akan cukup mudah buat kalian. Jadi pada esensinya global political economy itu dia membahas tentang interaksi antara negara, kemudian International Economic Organization atau organisasi ekonomi internasional, kemudian International Political Institution atau institusi politik internasional. It also covers the interaction between international politics and global economy. Jadi juga membahas tentang hubungan antara politik internasional dan global economy, seperti contohnya misalnya bagaimana pengaruh perang dagang Cina Amerika Serikat terhadap produksi barang dan jasa di Indonesia dan di Eropa, itu ada keterkaitannya. The discussion starts dimulai dengan by examining the role of theory. Jadi mata kuliah ini berbeda dengan business politics, dia heavy dalam teori. Jadi GPI itu dulunya merupakan bagian dari international relations. Jadi akan ada intersection antara teori GPI dengan hubungan internasional. But after post-war rising war economy opens the door for country to interact within each other as well as influence the increase of the world GDP. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, GP ini mata kuliah ilmu baru ya, relatively masih baru sebenarnya. Karena kalau kita lihat di negara-negara seperti Eropa itu mata kuliah ini baru diberikan sejak tahun 90-an. So this is relatively new subject. Kemudian kita akan melihat also bagaimana misalnya kalau international relation itu dia sangat didominasi oleh pendekatan realis, dan global political economy is quite different. Karena itu banyak pendekatan yang bisa kita lakukan, kita bisa pakai dalam subjek ini. Dan kita akan juga melihat bahwa GPE also focuses on emerging issue. Jadi GPE itu juga fokus pada isu-isu yang muncul ya, seperti misalnya trade war, kemudian rising dominance of China in global political economy, kemudian setelah COVID, how's basically China's influence, apakah masih sama seperti dulu. Kemudian kalau kita lihat juga sekarang China influence di Afghanistan cukup esensial ya. Jadi China influence in Middle East itu how basically affects a global political economy. Kemudian withdrawnya Amerika dari Afghanistan, does it change basically the landscape of global political economy in the Middle East or what? Maybe perhaps we can discuss about that too. So it's quite subjeknya itu banyak ya, banyak yang bisa kita diskusikan secara bersama. Having said that though, mata kuliah ini tuh heavy di teori ya. So I would say dipelajari dengan baik-baik. Buku nanti atau list main book yang harus Anda baca, buku wajib yang harus Anda baca ya. Jadi objektif dari mata kuliah ini itu ada 3. Pertama, understanding the debate theory of global political economy. Dalam political economy itu kan teorinya banyak. Nanti Anda ada umbrella teori yang bisa Anda pilih. Anda mau Anda mau memilih umbrella teori yang mana yang sesuai dengan pendekatan pola pikir Anda. Kemudian yang kedua adalah understanding the issue of GPE and how the issues occur, kemana isu itu muncul,
and how does it relate to the world history. Kemudian yang ketiga adalah understanding the change of power in GPA. Course objektifnya itu, kemudian metode pembelajaran sama seperti sebelumnya, general lecture, kemudian discussion. Mungkin saya akan memberikan case study kepada Anda. Case study itu bersifat fleksibel sih ya, karena kalau kita belajar tentang GPE, need to be very flexible, karena topiknya banyak dan berubah. Students required to read reading kit material, jadi silahkan dibaca ya materi apa nanti buku-buku yang listnya akan saya berikan. Kemudian Anda diwajibkan untuk membuat presentasi untuk beberapa isu yang akan dilempar kepada kalian. Kemudian attendance requirement itu 100%. Bagi yang tidak bisa hadir menjadi sifatnya fleksibel, silahkan Anda nonton rekamannya. Yang menjadi wajib adalah Anda harus menyetor tugas. So, assessment, mid-test 25%, kemudian essay 50%, final test 25%. Apakah ada yang ingin menego persentase ini? Kalau ada, silahkan. Sebelum saya close menjadi 25, 50, 25. Oke, seems like nobody. Kita lanjut kalau gitu. Oke, material referensi dan required supplies. Main readingnya kita pakai bukunya Ravenhill, Global Political Economy. Itu bukunya ada di perpustakaan, to be honest ya. But I don't know, can you access that or not? Tolong dicek ya. Penerbitnya Oxford University Press. Buku ini juga dipakai di jadi buku wajib di beberapa universitas di Inggris. So I think that's a very good book untuk kita jadikan sebagai standar ya. Kemudian kita pakai bukunya Robert O'Brien, Mark Williams, juga bukunya sangat bagus, Global Political Economy, Evolution, Dynamics, Basing to Palgrave, penerbitnya Palgrave. Kemudian Utley, International Political Economy, dan Robert Gilpin, The Global Political Economy. Saya yakin buat anak HI pasti sangat familiar dengan bukunya Gilpin, Robert Gilpin ya. So, itu buku wajibnya ya, ada 4. Dan kemudian untuk supplementary readingnya ada Frieden, Global Capitalism, Its Fall, Rise in 20th Century. Silahkan ada baca listnya, ini list supplementary readingnya ya. Kalau ingin memperluas pengetahuan Anda, silahkan Anda baca. Tapi yang wajib itu 4 tadi. Kemudian pertemuan pertama, as usual, kita belajar tentang silabus. Kemudian untuk pendalaman masuk pada materi baru akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan kedua kita belajar tentang Theory of Global Political Economy, apa itu IPE, bedanya IPE dengan GPE itu apa, kalau International Political Economy dan Global Political Economy itu bedanya apa. Kemudian kita lihat dari historical root of theoretical tradition in global political economy, seperti misalnya pertama, why realist IP and nationalist political economy are not necessarily the same thing. Jadi realist international political economy dengan national political economy itu berbeda. Anda realist belum tentu Anda nasionalis. Anda nasionalis doesn't mean you are realist. So sometimes ini kalau kita lihat misalnya impor beras, kita nggak boleh impor beras. If you are nationalist, maybe you believe that kita harus produce sendiri, kita harus sustainable sendiri. But if you are realist, if you know you cannot produce by yourself, it means jadi akan ada pertentangan di situ. So you need to understand sometimes realist IPE and nationalist political economy itu berbeda. Kemudian why IPE textbook account of Smithian economic liberalism is usually wrong. Jadi kalau kita bicara tentang Smithian, kalau kita belajar tentang GPE, mau tidak mau kita akan kembali pada pendekatannya Adam Smith ya. Jadi orang yang
atau scholars yang percaya tentang pendapatnya Smith itu disebut dengan Smithian. Jadi alirannya Smith itu disebut dengan Smithian. So why IP textbook account of Smithian economic liberalism is usually wrong? Kita akan belajar tentang itu. Why historical roots of Marxist IP are closer to liberalism than is commonly assumed. Jadi apa yang kita pahami tentang Marxisme sekarang itu relatively ada perbedaan gap dengan Marxisme yang kita lihat ya secara kontekstual. Contoh seperti misalnya kalau kita di negara kita itu kalau orang pahamnya Marxis itu seperti dikategorikan sebagai komunis. Padahal sebenarnya kalau kita belajar Marxisme kita belajar tentang commune. Commune itu kan berarti kebersamaan. So sometimes itu perbedaan persepsi itu membuat kita sebenarnya salah kaprah atau salah memahami Marxisme itu seperti apa. Kemudian kita belajar tentang why historical roots of Marxist IP are closer to liberalism. Jadi sebenarnya setelah kenapa dia dekat karena setelah Smith itu kan Adam Smith mengeluarkan bukunya The Wealth of Nation, baru kemudian dikritik oleh Marx ya, Karl Marx. Jadi that's a very close basically. Jadi their idea itu berbeda tapi sangat dekat. Kemudian keempat kita belajar tentang methodological distinction to subdivide the field. Dan yang terakhir adalah disciplinary distinction to subdivide the field. Kemudian untuk essential reading-nya silahkan Anda baca bukunya Cohen, The Transatlantic Divide, Why American British IP is so different. Jadi kalau Anda belajar di Amerika, dengan Anda belajar IP di Inggris, majority di Europe itu akan berbeda pendekatannya. So usually GPE di Amerika Serikat itu berada di bawah Departemen Ilmu Ekonomi, while kalau Anda belajar di Eropa, ilmu GPI itu biasanya berada di bawah Departemen Hubungan Internasional atau Ilmu Politik dan Governance. So that's two different school. So when you see books that basically kalau Anda lihat buku yang dicetak di Amerika Serikat dengan dicetak di Inggris itu akan lumayan cukup berbeda pendekatannya karena base of school-nya itu memang cukup berbeda ya. Kalau di Amerika kan dia heavily kuantitatif, sedangkan kalau di Inggris itu dia lebih kepada arah philosophical. Sekarang kita ke pertemuan, ini untuk reading materialnya untuk pertemuan kedua ya. Ada essential reading-nya ada 2, kemudian filter reading-nya silahkan Anda baca. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang collaboration and coordination in the global political economy. Jadi masuk pembahasan seperti globalization, the need for international cooperation, kenapa globalisasi itu ada, kenapa butuh kolaborasi antara pemain-pemain di level internasional, kemudian international cooperation, strategic interdependence approach, international cooperation, a variety of solution, kemudian the formation evaluation of institutions. Jadi kalau kita lihat kenapa negara itu harus berhubungan dengan negara lain, kemudian apa yang Anda lakukan ketika satu negara itu mengalami konflik dengan negara lain, let's say misalnya Singapura dan Malaysia itu let's say terjadi perang, how you basically positioning yourself. Jadi bagaimana Anda memposisikan diri sebagai negara yang ada di tengah konflik tersebut. Sama kalau kita melihat Rohingya, bagaimana negara menyikapi itu. Apakah negara boleh misalnya dia ikut campur pada urusan negara lain. So we will see that in terms of politics and economy, we will see pentingnya seperti misalnya G20 itu seperti apa, G20 ya, seperti apa, kemudian forum-forum internasional itu apakah dia efektif atau tidak. We will see how basically the case change and how basically it is influenced the GPA and the role of the state. That is for week 3. So spesifiknya the evolution of global economic system, kita lihat bacaan wajibnya yaitu will global capitalism fall again. Kalau kita lihat kapitalisme dan ide liberalisme itu sudah tidak se-strong dulu karena COVID orang menjadi sangat isolated ya. Jadi negara itu menjadi sangat
mereka close border, jadi either basically liberalism, capitalism, is it going to work? We will see, and how we see that, maybe we can discuss it a bit further. Kemudian yang kedua, essential readingnya dominance leadership in international economy. Silahkan Anda baca itu jurnalnya ya. Untuk further reading, you can read by yourself. Untuk pertemuan keempat, kita belajar tentang the domestic source of foreign economic policy, seperti misalnya policy preference seperti apa, institusi seperti apa, extensions, dan complications. Untuk spesifik topiknya kita belajar liberalism, marketilism, debat. Jadi apa namanya, di pertemuan ini tuh apa yang kita pelajari itu the domestic source of foreign economic policy. Itu jadi suatu negara, setiap negara itu punya persepsi berbeda ya. Misalnya kalau di Amerika foreign policy perspektif itu sangat diinfluence oleh pendekatan liberalisme. Jadi free trade, less intervention. Tapi kalau misalnya kita ada negara-negara yang sangat close border itu, let's say misalnya kita cukup close border, misalnya ada beberapa jenis barang yang memang kita tidak kalau kita impor banyak itu bisa merusak stabilitas nasional. Kemudian kalau misalnya kita to open itu akan merusak produksi dalam negeri. Tapi ada juga beberapa jenis ada barang tertentu itu yang kalau kita tidak buka barang tersebut untuk kita perjualbelikan maka akan ditekan oleh negara lain. Ada jenis-jenis komoditas. Ada contoh misalnya kayak garam ya. Garam itu kenapa kita tidak belum mampu memproduksi sebanyak-banyaknya, karena garam itu memiliki kondisi yang berbeda. Jadi di Indonesia itu, even though kita dikelilingi oleh lautan, garam kita itu berbeda dengan air laut kita itu berbeda dengan air laut misalnya di Australia. Jadi Australia itu dia produsen garam terbesar di dunia. Kenapa? Karena ternyata kandungan natrium di air lautnya itu jauh lebih tinggi, kemudian lebih bersih air lautnya. Sedangkan kalau kita kandungan natriumnya, garamnya mungkin tidak sama tingginya dengan yang di Australia, kemudian kadar purify airnya itu berbeda, sehingga untuk memprosesingnya itu membutuhkan cost yang lebih tinggi. So something like that. So di essential reading silakan Anda baca bukunya Adam Smith, kemudian The Power of Nation by Noor, Cohen, and Krishna. Untuk pertemuan ke-5 kita belajar the evolution of global trade, kemudian kenapa ada ITO, kenapa ada GATT, kemudian multilateral trade negotiations, the Uruguay Round, dan WTO, kemudian yang terakhir ada WTO in action in 1995 and beyond. Subtopicsnya structuralist critical approach to IPE. Jadi di dalam pertemuan kelima ini kita heavily teori ke strukturalis. Untuk essential readingnya ada O'Brien dan Williams, kemudian Global Political Post-Colonial World. Further readingnya silahkan Anda baca sendiri ya. Untuk pertemuan ke-6 kita belajar Regional Trade Agreement, covers why regionalism. Kalau kita lihat seperti ASEAN itu kan regionalism ya. Kenapa negara-negara itu menjadi tersapkan menjadi region gitu. Eropa menjadi region, kemudian Amerika menjadi region, Asia Pacific menjadi region. Jadi how does it basically happen and how does it influence? We're gonna study about that. Kemudian the rise to regionalism, the political economy of regionalism, dan the economic consequences of regional integration. Dan terakhir adalah regionalism and WTO, stepping stone, stumble blocks. Kita secara teori itu akan belajar tentang gender dan culture. Untuk essential reading, silakan Anda baca Refashioning IP, What and How Gender Analysis Teaches in International Global Political Economy. Kemudian for the reading, silakan Anda baca sendiri ya. Untuk pertemuan ke-7, kita akan belajar tentang the evolution of international monetary dan financial system, covering the fate of previous globally integrated financial monetary order.
kemudian Bretton Woods Order, itu bagaimana lahirnya World Bank, IFC, kemudian the Global Financial Markets, the Call of the Gold Exchange Standards. Anda dapat mata kuliah NPM, setidaknya Anda dapat sedikit background gold exchange standard di sini dan the future of dollar seperti apa. Karena sekarang banyak negara-negara yang sudah bisa melakukan direct trading itu dengan local currency. Kayak misalnya kita dengan Cina sudah bisa melakukan, sudah bisa menggunakan mata uang yuan, tidak perlu lagi menggunakan dolar. Dengan Jepang juga bisa. Jadi exchange, the shifting of influence of dollars, apakah sudah berubah atau tidak, kita akan lihat. Kemudian adjustable pegs to floating exchange rate akan seperti apa dengan munculnya Bitcoin, apakah dominasi dolar juga akan berkurang. Itu menarik untuk kita lihat kalau Bitcoin sudah dijadikan sebagai menjadi nilai tukar ya, alat yang bisa digunakan untuk menjadi nilai tukar. Apakah peran bank itu menjadi tidak esensial? We could discuss about that. Kemudian spesifik topiknya international trade and the WTO. Untuk reading silahkan Anda baca sendiri. Untuk pertemuan ke-8 setelah ujian tengah semester kita belajar the political economy global financial crisis, the national politics and international market, the nature of hierarchy and variety of international financial crisis. Jadi ada beberapa jenis kalau kita lihat ya. Jadi krisis finansial di 1930 dengan krisis finansial yang terjadi di tahun 2008-2009 itu berbeda. Kemudian the changing global context, crisis prevention, crisis management resolution, and a new global architecture. Spesifik subtopicsnya money and finance. Essential readingnya silahkan Anda baca bukunya Sinclair and Timothy, kemudian Brose and Frieden, Political Economy International Monetary Relations. Kemudian untuk supplementary reading silahkan Anda baca sendiri ya. Kemudian pertemuan ke-9 kita belajar the logic of economic globalization, which covers global economy, embedded globalization, rescaling economic activity, kemudian the logic of economic globalization. Kenapa globalisasi itu terjadi? It doesn't matter. Apakah masih penting kita bahas tentang globalisasi? Apakah ada globalisasi after COVID? Kemudian the second age of globalization, another extraordinary episode. Kemudian after the crisis, prospect of economic globalization after COVID, what happened gitu? Apakah kita akan kembali menjadi normal gitu? Padahal kalau kita lihat untuk umrah aja kita dengan vaksin Sinovac itu tidak bisa ya. Jadi kita harus boosting vaksin. So basically that's influence our relations dengan negara-negara lain. Kemudian subtopiknya the World Bank International Development. Untuk essential reading silakan Anda buka websitenya IMF. Kemudian bukunya Phillips ADA Reforming the World Bank. Kemudian untuk supplementary reading silahkan Anda baca sendiri. Untuk pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang globalization's impact on states, which covers specific subtopics, globalization of politics of the politics of globalization, the crisis of nation state. Apakah globalisasi itu mengancam negara bangsa, kemudian globalisasi and the state retrenchment, the evidence assessed. Specific subtopicsnya foreign direct investment and system of production. Okay, so essential readingsnya silahkan Anda lihat ya, kemudian further readingnya juga bahannya, semua bahannya itu Anda bisa googling, Anda bisa download. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang globalization and environment, introduction, globalization, environmental change. Jadi kita melihat kenapa suatu negara itu harus peduli pada lingkungan ya. Jadi kalau misalnya terjadi pemanasan global, itu akan menaikkan permukaan air laut. So basically everybody has to care about that. Karena itu influence semua negara. Despite the fact bahwa
misalnya negara seperti Mongolia dan tidak punya laut, pertanyaannya apakah mereka akan impact mereka? Pasti, karena mereka akan butuh produk yang dibuat dari laut kan, atau negara-negara yang tinggal di pinggiran laut. Jadi kalau dia negara tersebut terimpact dari global warming, let's say, berarti itu akan berimpact pada distribution of global value change. Kemudian economic growth, trade dan cooperation. Kemudian keempat adalah sustainable future, financing and regimes. Untuk essential reading dan folder reading, silahkan Anda baca sendiri. Untuk pertemuan ke-12, kita belajar tentang the globalization of production, the rise of global production, global value chains, governance location, China as the world factory. Karena global value chains itu penting ya. Kayak misalnya Anda mungkin lihat Sweden begini, Swedish chocolate. Anda kalau masuk supermarket Anda lihat Swedish chocolate. So basically nggak ada pohon coklat di Swedia, but their chocolate is very famous. Jadi itu menarik. Nestle itu negara-negara di Eropa itu kan tidak punya coklat, tapi basically they brand that they have the best chocolate. Karena coklatnya itu diproduksi di Indonesia, diproduksi di Amerika Latin dan di Afrika gitu. Jadi also coffee gitu kan, coffee itu majority dari Afrika, Indonesia, Amerika Latin, but the most konsumernya banyak dari Eropa. Basically they brand that. So it's like quite interesting to see that. Untuk pertemuan ke-13, kita akan belajar tentang globalization, growth, poverty, inequality, resentment, and imperialism. Masuk subnya world income distribution, growth and geographical distribution, poverty, inequality, kemudian globalisasi, apakah negara secara global itu penting untuk melihat kemiskinan itu dari perspektif bersama ya. Kemudian untuk sub readingnya silahkan Anda baca bukunya Robert O'Brien, Oatley dan Gilpin, di situ ada further readingnya, silahkan Anda baca sendiri. Kemudian pertemuan terakhir kita akan belajar tentang globalization and development, ways of thinking about development, kemudian development in theory and practice, crisis of Washington consensus, kemudian interpreting the relationship between globalization and development, dan kelima adalah the new era of global development. Untuk readingnya masih Robert O'Brien dan Mark Williams. Jadi di buku ini tuh lebih banyak kita memakai bukunya Ravenhill dan O'Brien ya. Jadi saya berharap Anda, kalau O'Brien itu ada e-booknya. Kalau kalau Ravenhill saya berharap Anda bisa meminjamnya di perpustakaan, mungkin ada satu orang yang bisa pinjam, karena bukunya ada beberapa, saya pesan kemarin itu, kalau bisa diakses untuk dapatkan print booknya. Kalau tidak, supplementernya silahkan Anda baca bukunya O'Brien. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Miss, saya izin bertanya, Miss. Silahkan. Ini sih mengenai esai sih, Miss. Kalau untuk esainya atau untuk ketentuan esainya gimana ya, Miss? Apa-apa aja gitu. Oke, untuk terima kasih, Miss. Oh ya, terima kasih banyak Asila. Untuk esainya itu secara detail akan saya jelaskan di minggu depan untuk esainya ya. Tapi gambarannya secara sederhana adalah mirip dengan mata kuliah State Market Society, itu 7.000 kata. Kemudian untuk judulnya itu saya tetapkan itu free, silahkan Anda memilih subtopiknya seperti apa, tapi sesuai dengan silabus ya. Silahkan Anda milih topiknya, case-nya seperti apa, tapi itu free, tapi harus sesuai dengan, karena banyak kasus misalnya dia mengambil mata kuliah ini, tapi teori yang dia pakai itu di kelas lain. Jadi kalau saya mendengarkan tiba-tiba teori security, berarti dia memakai tugas dari kelas lain di kelas ini, padahal itu sangat berbeda. So I think that's it. Untuk Asila, untuk detailnya nanti saya upload di Google Class dan saya akan jelaskan kalau misalnya belum jelas ya.
Oke, Miss. Jadi temanya nggak ditentukan ya, Miss. Jadi bebas pilihan Yes. kita gitu. Yes. Oke, thank you, Miss. Very much welcome. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, it seems very clear. Kalau tidak ada, saya mungkin bisa tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk pada siang hari ini, have a very good day dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk rekamannya nanti akan saya upload dan share linknya ya. Have a good day ya, bye. Thank you, Miss. Have a good day, Miss. Thank you, Miss. Thank you.